semuanya, kenalin nama aku Nesa Fitria Indasari dengan 3 digit NIM terakhir 045. Aku dari kelas 2025E program studi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester genap mata kuliah bisnis internasional. Jadi, pernah nggak sih kalian kepikiran bahwa konflik antara dua negara besar seperti Iran dan Amerika Serikat itu memiliki pengaruh terhadap negara lain? Jadi, ternyata dampaknya itu tidak cuma soal politik saja, tetapi bisa sampai ke ekonomi dan bisnis internasional, bahkan ke negara seperti negara Malaysia. Jadi di video ini aku akan menjelaskan gimana kondisi ekonomi Malaysia, hubungan negara Malaysia dengan Iran dan Amerika Serikat, sampai dampak konflik tersebut ke bisnis dan investasi. Yuk kita simak selanjutnya. Yang pertama yakni profil negara Malaysia. Malaysia itu termasuk negara dengan ekonomi terbuka, artinya sangat bergantung pada perdagangan internasional, terutama ekspor. Sektor utamanya antara lain yakni elektronik dan manufaktur, minyak dan gas, serta komoditas seperti sawit dan karet. Karena bergantung pada ekspor, ekonomi Malaysia sangat dipengaruhi kondisi global. Jadi apabila terdapat konflik dunia, otomatis ikut terdampak. Selanjutnya yakni posisi Malaysia di perdagangan global. Malaysia punya peran penting sebagai eksportir di Asia Tenggara. Produk ekspornya banyak dikirim ke Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Singapura. Bisa dilihat dari dua berita ini. Yang pertama, Iran menjadi mitra potensial, terutama dalam sektor energi seperti minyak dan gas dan kerjasama industri. Jadi, Iran dan Malaysia pernah menjalin kerjasama ekonomi, terutama di sektor energi dan proyek industri. Kerjasama ini menunjukkan bahwa Iran adalah mitra potensial Malaysia, khususnya dalam negeri. Nah, apabila terjadi konflik antara Iran dan Amerika Serikat, hubungan ini bisa terganggu karena risiko kerjasama bisnis bisa jadi terhambat. Yang kedua, yakni Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang terbesar dan investor utama. Amerika Serikat ini merupakan salah satu pasar ekspor terbesar Malaysia. Malaysia sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat untuk ekspor seperti elektronik dan manufaktur. Nah, dampaknya, apabila terjadi konflik meningkat, permintaan atau kebijakan perdagangan ini bisa terganggu. Jadi, Malaysia harus menjaga hubungan baik agar ekspor tetap stabil. Selanjutnya yakni poin ketergantungan energi. Walaupun Malaysia punya minyak, tetap saja harga energinya tergantung pasar global. Ini tuh penting dikarenakan jalur distribusi minyak dunia ada di Selat Hormuz yang sering jadi titik konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Apabila konflik ini meningkat, harga minyak menjadi naik, biaya produksi di Malaysia ikut naik, dan harga barang juga ikut naik atau yang disebut dengan inflasi. Bisa dilihat dari berita ini. Nah, inti beritanya yakni sebagian besar minyak Malaysia melewati Selat Hormuz, jalur penting yang rawan konflik. Apabila konflik Iran dan Amerika Serikat terjadi di wilayah ini, pengiriman minyak itu bisa terganggu, harga minyak global juga naik, serta Malaysia terkena dampak biaya energi dan produksi. Yang kedua yakni hubungan negara Malaysia dengan Iran dan Amerika Serikat. Poin pertama, hubungan diplomatik. Malaysia memilih untuk bersifat netral dan tidak memihak dalam konflik Iran dan Amerika Serikat. Artinya, Malaysia tidak ikut campur dalam konflik, tapi lebih fokus menjaga perdamaian dan stabilitas global. Jadi, Malaysia tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara tanpa berpihak salah satunya. Poin kedua yakni hubungan perdagangan. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang terbesar Malaysia, terutama di sektor elektronik, teknologi, dan investasi. Banyak perusahaan Amerika juga yang beroperasi di Malaysia. Sementara itu, hubungan dengan Iran memang lebih kecil, tetapi tetap penting, terutama di sektor energi seperti minyak dan gas. Jadi, hubungan dagang dengan kedua negara sangat berpengaruh pada ekonomi Malaysia. Poin ketiga, dari sisi aliansi geopolitik, Malaysia menerapkan kebijakan luar negeri non-blok atau bebas aktif, yang artinya tidak bergabung dengan aliansi militer besar. Malaysia juga tidak sepenuhnya mengikuti sanksi Amerika terhadap Iran, tapi tetap berhati-hati agar tidak merusak hubungan dengan Amerika.
Bisa dilihat dari dua berita ini. Yang pertama, tuduhan terkait ekspor minyak Iran via Malaysia. Nah, inti beritanya yakni ada tuduhan bahwa operator Malaysia terlibat dalam pengiriman minyak Iran yang melanggar sanksi Amerika Serikat. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi Malaysia cukup rumit secara geopolitik. Dampaknya, resiko terkena sanksi atau tekanan dari Amerika Serikat dan perusahaan harus lebih hati-hati dalam perdagangan energi. Berita kedua yakni Iran izinkan kapal Malaysia lewat Selat Hormuz. Nah, inti beritanya yakni Iran memberikan izin kapal tanker Malaysia untuk melewati Selat Hormuz. Jadi ini menunjukkan bahwa hubungan Malaysia dan Iran tetap dijaga. Dampaknya membantu kelancaran distribusi energi Malaysia, tapi tetap beresiko jika konflik memanas serta Malaysia harus menjaga keseimbangan diplomatik. Jadi intinya Malaysia itu harus berusaha menjaga keseimbangan, tidak terlalu dekat dengan Amerika dan tidak juga berpihak penuh ke Iran. Karena posisinya cukup sulit, Malaysia harus pintar menjaga hubungan dengan dua negara yang sedang konflik. Yang ketiga yakni analisis dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap negara Malaysia. Yang pertama yakni dampak ekonomi. Nah, apabila harga minyak naik, itu biasanya menyebabkan biaya produksi juga naik, serta inflasi meningkat, dan nilai tukar ringgit bisa melemah karena investor berhati-hati. Yang kedua, yakni dampak perdagangan internasional. Jalur distribusi minyak bisa terganggu, biaya logistik naik, dan supply chain atau rantai pasok ikut terganggu. Intinya, perdagangan itu jadi lebih mahal dan tidak stabil. Yang ketiga yakni dampak bisnis dan investasi. Nah, apabila investor itu jadi ragu, investasi asing bisa menurun, serta industri manufaktur juga bisa melambat. Untuk sisi positifnya, yakni perusahaan energi bisa untung saat harga minyak naik, walaupun biasanya hanya sementara saja. Yang keempat, yakni strategi yang bisa dilakukan. Nah, supaya tetap stabil, perusahaan di Malaysia perlu melakukan yang pertama, yakni melakukan diversifikasi pasar, yang artinya tidak bergantung pada satu negara. Yang kedua, perlu melakukan hedging, yang artinya mengurangi resiko fluktuasi harga dan kurs. Dan yang ketiga, yakni perlu mengatur ulang supply chain, yang artinya menghindari wilayah konflik. Jadi kesimpulannya, Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka yang terdampak konflik Iran dan Amerika Serikat melalui kenaikan harga energi, gangguan perdagangan, dan ketidakpastian investasi, sehingga perlu menjaga hubungan internasional dan menerapkan strategi ekonomi yang adaptif. Sekian dari saya, terima kasih.